Welcome to Settle. Halo teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang laporan keuangan. 3 laporan keuangan yang penting dan harus dimiliki biasanya nih minimal untuk UMKM ya. Jadi UMKM itu rata-rata memang mereka hanya jual, mungkin gak begitu paham nih pentingnya laporan keuangan. Apalagi 3 laporan keuangan yang bakalan kita bahas hari ini. Nah, 3 laporan keuangan itu apa aja sih? Yang pertama itu adalah laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, yang pertama kita bahas dulu laporan laba rugi. Pentingnya apa sih laporan laba rugi? Nah, laporan laba rugi itu berisikan laporan yang mengenai penjualan kita dalam 1 bulan. Misalnya simpelnya seperti itu. Jadi kita untung atau rugi, kita sebutnya laba atau rugi. Supaya kita asumsinya selalu laba gitu ya. Nah, jadi di laporan laba rugi ini penting fungsinya untuk mengetahui untung atau ruginya usaha kita. Di sana ada terdapat pendapatan dan biaya-biaya yang telah kita keluarkan dalam periode atau jangka waktu tertentu selama masa periode kita melakukan operasional perusahaan. Nah, dari situ kita bisa mengambil keputusan nih untuk apakah usaha kita itu untung atau rugi gitu ya. Nanti untuk contoh laporan laba ruginya bisa dilihat ada di sini. Nah, ini untuk contoh laporan laba rugi itu ada pendapatan, ada biaya-biaya, dan ada laba atau rugi di bawahnya. Jadi biasanya pemilik usaha atau pemangku kepentingan usaha itu bisa menganalisis usahanya berjalan dengan baik atau tidak, usahanya untung atau tidak. Karena untuk keuntungan suatu perusahaan tidak dilihat berdasarkan banyaknya uang kasnya yang masuk misalnya ke bank, tidak. Tapi mungkin bisa juga seperti itu, tapi kebanyakan tidak seperti itu. Karena kan uang masuk dari bank nggak hanya dari penjualan kebanyakan, bisa dari bunga, deposito, investasi, dan sebagainya gitu kan. Jadi itu tidak bisa dinilai pure 100% dari uang masuk nih, uang kita gendut berarti kita untung atau rugi. Itu nggak bisa, tapi kalau untuk laporan laba rugi itu bisa lebih jelas. Jadi usaha kita untung atau tidak dari sisi penjualan kitanya. Itu yang pertama. Jadi mungkin dari kebanyakan bisnis unit perusahaan itu tidak memperhatikan laporan tersebut gitu. Jadi laporan laba rugi berisikan periode tertentu nih. Jadi usaha kita tuh untung atau rugi sih, itu juga cukup penting. Nah, untuk dalam laporan laba rugi tadi udah dijelasin ya. Nah, yang kedua itu ada laporan neraca. Di laporan neraca itu bentuknya seperti ini. Jadi ini saya buka yang sekontrok. Nah, di sebelah kanan itu ada aktiva, di sebelah kiri ada pasiva. Nanti di sini itu menggambarkan kalau aktiva itu aset kita ya, aset yang kita dapatkan atas kewajiban dan modal yang kita miliki. Nah, di dalam laporan neraca pun kita bisa menganalisis nih dari sisi apa? Akun ekuitas kita. Yang dimana kalau akun ekuitas kita bergerak bertambah artinya usaha kita bagus. Tapi kalau akun ekuitas kita bergerak turun berarti itu bisa dibilang usaha kita kurang sehat atau kita rugi terus bisa jadi gitu atas usaha tersebut. Nah, biasanya untuk mengetahui nilai ekuitas itu gimana sih rumus dari sisi accountingnya? Kalau dari sisi accounting tinggal aktiva dikurangin kewajiban nanti jadi dapatnya modal. Seperti itu. Jadi nanti dari modal atau ekuitas tersebut kita bisa lihat nih untung atau ruginya bergerak bagus, sehat atau enggak dari laporan neraca kita. Itu yang kedua, laporan neraca. Nah, yang terakhir itu laporan arus kas. Laporan arus kas fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya bisa maintenance nih kas kita lari kemana aja sih pos-posnya gitu kan. Kalau untuk laporan arus kas itu bisa kelihatan nanti kas kita lari untuk investasi, kas kita lari untuk bayar piutang, beli bahan, untuk biaya apa, biaya ini, biaya itu, biaya operasional gitu kan. Jadi terlihat di laporan arus kas kita jelas nih keluarnya untuk apa. Dari yang kita keluarkan untuk arus kas tersebut, revenue atas laporan laba rugi itu sesuai nggak sih? Maksudnya feedbacknya bagus nggak sih atas pengeluaran kita tersebut, itu kan juga bisa dianalisa seperti itu. Jadi makanya untuk laporan arus kas, neraca, dan laba rugi itu memang saling berkaitan satu sama lain. Maka dari itu 3 laporan ini penting nih untuk bisnis unit memiliki laporan tersebut. Contohnya tadi laporan arus kas ini ya, belum dikasih tahu, sorry. Nah, jadi kita bisa tahu untuk pos-pos arus kas kita kemana aja nih pengalokasiannya. Seperti itu. Jadi mereka saling berkaitan. Nah, maka dari itu teman-teman semua nih yang mungkin gak begitu paham tentang laporan-laporan tersebut, itu bisa dipahami di video ini.
Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa di kolom komentar, kita diskusi ringan aja. Nah, dari 3 pemaparan video tadi, semoga membantu teman-teman nih yang punya bisnis unit usaha dan bisa ngebaca laporan-laporan terpenting supaya usahanya bisa diambil keputusan nih, usaha kita udah mulai rugi, apa yang harus kita lakukan? Usaha kita bagus, apa yang harus kita inovasikan? Jadi kan dari laporan tersebut kita bisa mengambil keputusan. Ya, kurang lebih itu dari saya, Reza. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share sebanyak-banyaknya, and see you. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.